Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Ihya'us Sunnah yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih dikaruniai oleh Allah nikmat panjang umur, memasuki tahun baru 2026 Masehi. Kita diberi oleh Allah nikmat sehat dan kita diberi oleh Allah nikmat sempat. Kita gunakan semua nikmat itu meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah dalam bentuk melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Selawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kajian kita pada malam hari ini sampai pada surat Al-An'am ayat yang ke-7, nanti kita kaji sampai pada ayat yang ke-11. Ayat ini masih membicarakan tentang sikap orang-orang kafir terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sikap orang-orang kafir terhadap Al-Quran yang memang mereka dasarnya itu memang sudah ingkar, tetapi tentu mereka juga mengemukakan beberapa alasan yang menyebabkan mereka itu menjadi ingkar terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya maka di dalam ayat ini Allah membantah atas sikap orang-orang kafir tersebut yang memang mereka menolak, mengingkari ayat-ayat Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah itu orang-orang kafir yang ada di Mekah atau juga ahli kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang dijumpai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Saya bacakan ayatnya, surat Al-An'am ayat yang ke-7 sampai pada ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu biaitihim laqala alladzina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Wa qalu law unzila 'alaihi malakun walau anzalna malakan laqudiyal amru tsumma la yunzarun.
Walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan walalabasna alaihim ma yalbisun. Walaqad istuhzi'a birusulim min qablika fahaqa billadina sakhiru minhum ma kanu bihi yastazi'un. Qul siru fil ardi summa anzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Walau nazzalna alaika kitaban fi qirtasin lamasuhu bi aidihim laqala alladzina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Dan sekiranya kami turunkan kepadamu Muhammad tulisan di atas kertas, yakni Al-Quran. Sehingga mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri. Niscaya orang-orang kafir itu akan berkata ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Ayat ini menyinggung tentang sikap orang-orang kafir Mekah yang mereka menuduh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi itu mengajak mereka, menyeru mereka untuk menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Nabi itu menyerukan kepada mereka wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada beliau. Orang-orang kafir itu mengingkari, menuduh Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu dengan beberapa tuduhan. Nabi dituduh sebagai majnun, orang gila. Al-Quran dituduh oleh mereka sebagai sihir, karena memang nilai sastra yang terdapat di dalam Al-Quran itu di zaman itu mengalahkan sastra-sastra yang merupakan hasil karangan mereka di masa itu. Jadi Al-Quran itu kan mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu mukjizat yang paling tinggi di antara mukjizat-mukjizat yang dimiliki oleh Nabi. Al-Quran itu diturunkan pada saat bangsa Arab itu memiliki bahasa yang sempurna berupa bahasa Arab itu. Dan di zaman itu memang bangsa Arab itu memiliki kegandrungan terhadap syair-syair, terhadap sastra, sehingga kemudian mereka terkadang juga membuat perlombaan untuk sebuah karya sastra yang terbaik akan ditempelkan di dinding Ka'bah. Ketika Al-Quran itu turun, itu mengalahkan seluruh karya yang pernah dimenangkan oleh suatu kaum yang ditempel di dinding-dinding Ka'bah tersebut. Karena itu maka kemudian mereka itu mengingkari Al-Quran dan menuduh bahwa ayat-ayat Al-Quran itu adalah merupakan mantra-mantra sihir. Sehingga ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan dan peneguhan terhadap Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam atas sikap mereka. Seandainya Al-Quran itu diturunkan dalam bentuk tertulis,
dalam bentuk tertulis, tidak melalui malaikat Jibril yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, yang awal mulanya Nabi menerima wahyu itu di Gua Hira. Seandainya Al-Quran itu diturunkan dalam bentuk kertas yang tertulis, yang kemudian mereka, orang-orang kafir itu bisa memegangnya, bisa merabanya, tentu mereka tetap ingkar. Mereka tetap tidak beriman kepada Al-Quran, karena yang mendasari pengingkaran mereka itu sejatinya bukan karena faktor bagaimana turunnya, tetapi karena mereka memang dasarnya sudah ada kebencian ketika ada ajaran baru yang diajarkan yang itu bertentangan dengan keyakinan-keyakinan atau ajaran-ajaran lama mereka. Wa qalu law unzila alaihi malak walau anzalna malakal laqudiyal amru summa la yungdurun. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan malaikat kepadanya Muhammad? Jika kami turunkan malaikat kepadanya, tentu selesailah urusan itu. Tetapi mereka tidak diberi penangguhan sedikit pun. Walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan walalabasna alaihim ma yalbisun. Dan sekiranya Rasul itu kami jadikan dari malaikat, pastilah kami jadikan dia berwujud laki-laki. Dan dengan demikian pasti kami akan menjadikan mereka tetap ragu, sebagaimana kini mereka ragu. Jadi tidak hanya faktor Al-Qur'annya yang mereka ingkari, tetapi tentang kerasulannya juga mereka mengingkari. Ketika Rasul itu diangkat dari bangsa manusia, Rasulullah Muhammad itu kan manusia, bukan malaikat. Mereka menyoal itu. Mereka menginginkan jika sekiranya seorang Rasul itu adalah malaikat. Rasul itu adalah malaikat yang menyampaikan wahyu kepada mereka secara langsung. Itu yang mereka inginkan. Tentu hal ini secara nalar itu ya tidak mungkin. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu mengutus malaikat sebagai rasul yang mendapatkan tugas menyampaikan wahyu kepada manusia secara langsung, itu sesuatu yang tidak mungkin. Mengapa? Karena Nabi itu diutus tidak semata-mata beliau menerima wahyu dan menyampaikan, tetapi Nabi itu juga diutus untuk memberikan contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi tidak mungkin bagaimana malaikat itu akan memberikan contoh kepada manusia di dalam hal peribadatan misalnya. Tentu tidak mungkin, karena malaikat itu adalah makhluk yang gaib. Tapi karena memang dasarnya itu mereka sudah mengingkari, tentu mereka akan mencari bahan apa saja yang bisa mereka kemukakan yang itu muncul dari pikiran-pikiran mereka, karena memang dasarnya itu sudah benci terlebih dahulu, dasarnya itu adalah sudah ingkar terlebih dahulu.
Ayat ini juga sekaligus menegaskan bahwa para rasul itu adalah seorang laki-laki. Seorang laki-laki. Karena di dalam ayat ini itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa sekiranya malaikat itu dijadikan sebagai rasul, meskipun malaikat sendiri itu asal katanya dari kata al-malak yang berarti ar-rusul, utusan. Tetapi yang dimaksud di situ itu bukan bukan utusan yang memiliki tugas menyampaikan wahyu kepada manusia secara langsung, secara keseluruhan. Tetapi malaikat itu adalah seorang utusan yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tugas-tugas tertentu, termasuk di antara mereka adalah ada yang mendapatkan tugas menyampaikan wahyu kepada para rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini sekaligus menegaskan bahwa rasul itu adalah seorang laki-laki. Tidak ada rasul yang perempuan. Nabi dan rasul itu adalah seorang laki-laki. Tidak ada nabi dan rasul itu adalah orang perempuan. Ini sama halnya dengan yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-43, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu Muhammad kecuali orang-orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Jadi kalau kita mengkaji tentang hikmahnya mengapa tidak ada nabi dan rasul itu yang wanita. Karena memang tugas nabi dan rasul itu sangat berat sekali. Yang itu tidak mungkin dipikul oleh seorang wanita. Tantangannya sangat berat sekali. Belum lagi tugas nabi dan rasul itu tidak semata-mata menyampaikan wahyu yang mereka terima, tetapi mereka juga bertanggung jawab untuk memimpin umat itu. Termasuk diantaranya adalah memimpin umat perihal peribadatan. Sehingga tidak mungkin ini dipikul oleh seorang perempuan. Seorang rasul itu menjadi imam di dalam peribadatan. Sedangkan wanita itu ada satu keadaan yang menghalangi mereka untuk melakukan ibadah. Misalnya ketika waktu sholat sudah masuk, kan tidak mungkin seorang rasul itu kemudian tidak sholat. Tidak bisa jadi imam. Mengapa? Karena sedang haid, misalnya. Tidak mungkin. Tidak mungkin itu. Seorang rasul tidak bisa memimpin ibadah karena sedang nifas. Seorang rasul tidak bisa memimpin berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena baru saja melahirkan. Itu kan dialami oleh wanita dan tidak pernah dialami laki-laki. Itulah mengapa kok seorang rasul itu tidak ada yang perempuan. Sehingga kalau dulu ada seorang wanita yang mengaku menjadi nabi, masih ingat jenengan? Sinten? Ya, Lia Eden. Gak ero bahwa rasul itu adalah seorang laki-laki.
Sejak Nabi Muhammad dan sebelum Nabi Muhammad, Rasul itu semuanya adalah seorang laki-laki, tidak ada perempuan menjadi nabi atau menjadi rasul. Bagaimana dengan perempuan-perempuan yang mendapatkan wahyu dan didatangi oleh malaikat Jibril? Misalnya seperti Maryam. Maryam itu didatangi langsung oleh malaikat Jibril, padahal dia adalah seorang wanita. Meskipun kalau kita membaca literatur ada saja ulama yang menganggap bahwa Maryam itu adalah seorang nabi, tetapi pendapat yang demikian itu mudah disangkal. Yang mendapatkan wahyu itu bukan hanya Maryam, ibunya Nabi Musa juga mendapatkan wahyu. Ketika Fir'aun mengeluarkan suatu kebijakan untuk membunuh setiap bayi yang lahir laki-laki, Allah itu memberikan wahyu kepada ibunya Nabi Musa. Bagaimana caranya agar Nabi Musa itu selamat dari kejahatan Fir'aun? Bagaimana wahyunya? Allah itu memerintahkan kepada ibunya Nabi Musa itu agar melemparkan bayi Musa itu ke sungai Nil. Meskipun itu bahasanya juga Allah memberi wahyu, tetapi kemudian di dalam penafsiran itu dikatakan bahwa wahyu yang dimaksud itu adalah ilham. Allah memberikan ilham kepada ibunya Nabi Musa agar menaruh putranya itu dikelintirno. Perintahnya seperti itu, tetapi karena manusia itu punya akal pikiran, kan tentu harus ikhtiarnya harus benar. Bagaimana agar bayi ini tetap bisa selamat, maka dibuatlah perahu-perahu nan cilik sehingga bayi Musa itu bisa ditaruh di atasnya dan kemudian dialirkan ke sungai, sehingga dengan takdir Allah mendarat ke istananya Fir'aun. Ibunya Nabi Musa mendapatkan wahyu, meskipun kemudian para ulama itu menafsirkan bahwa wahyu di situ adalah ilham. Tentu tidak lantas disimpulkan bahwa setiap yang didatangi malaikat atau setiap yang mendapatkan wahyu itu adalah seorang nabi. Karena ada banyak kisah di dalam hadis, orang-orang yang didatangi malaikat itu bukanlah seorang nabi dan bukan pula seorang rasul. Ada orang yang dia dengan tulus keluar dari rumahnya. Dia keluar itu di dalam rangka ingin bersilaturahim untuk mengunjungi saudaranya yang ada di negeri sana. Dia tidak berhutang jasa. Orang ini tidak berhutang jasa, tidak punya beban apapun terhadap orang yang ingin dikunjunginya itu. Dia semata-mata ingin bersilaturahim. Allah mengutus malaikat kepada orang tersebut bertanya, hendak kemana kamu? Saya hendak mengunjungi saudaraku yang ada di sana. Malaikat bertanya, apakah kamu punya hutang budi dengannya? Oh tidak. Tidak. Apakah kamu ada kepentingan dengannya? Oh tidak. Terus kepentinganmu apa? Saya semata-mata hanya ingin bersilaturahim. Kata malaikat, sesungguhnya Allah memujimu, karena kamu menjalin tali persaudaraan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena balikno buuan, bukan karena punya hutang budi yang macam-macam. Ini ada di dalam riwayat hadis. Apakah orang ini nabi? Tidak juga. Dia orang biasa yang dia adalah orang yang baik.
Ada juga di dalam hadis yang panjang di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu tentang orang yang terkena penyakit buta, orang yang terkena penyakit botak, orang yang terkena penyakit kusta, ya orang yang terkena penyakit kulit, ya malaikat datang kepada orang-orang yang bermasalah itu tadi, berpenyakit itu tadi. Apa kedatangan malaikat itu bertanya, adakah sesuatu yang kamu inginkan? Singkatnya seperti itu. Orang yang buta berkata, ya saya kepingin sembuh agar saya bisa melihat keindahan dunia. Ya, maka malaikat itu kemudian memegang matanya atau meniup matanya, yang dengan itu menyebabkan orang yang buta itu matanya menjadi bisa melihat kembali. Lalu meninggalkan kepadanya seekor sapi. Kemudian malaikat mendatangi orang yang terkena penyakit botak. Orang itu ditanya, adakah sesuatu yang kamu inginkan? Orang buta berkata, aku kepingin rambutku ini bisa tumbuh kembali biar orang-orang tidak mengolok-olok aku. Maka kemudian dielus-elus kepalanya, tumbuhlah rambutnya. Ditinggali seekor sapi atau kerbau. Lalu datang kepada orang yang berpenyakit kusta, ditanya, apa yang kamu inginkan? Saya kepingin sembuh dari penyakit kusta. Lalu diobatilah orang itu dan sembuh. Ditinggali seekor kambing. Pada suatu hari malaikat itu datang lagi ketika kerbau sudah beranak pinak, ketika sapi sudah beranak pinak, ketika kambing sudah beranak pinak. Malaikat datang lagi berpura-pura sebagai orang yang miskin, menguji kepada orang yang buta, diuji. Malaikat sebagai orang yang menyamar, sebagai menyerupai orang miskin itu menguji orang yang buta itu seolah-olah dia adalah orang yang miskin, yang butuh santunan. Maka orang yang buta itu tidak mau memberikan apapun. Kepada orang yang sakit botak juga sama. Diuji oleh malaikat dengan menyerupai orang miskin, tidak mau memberikan apapun. Kepada orang yang sakit kusta diuji dengan cara yang sama dan dia memberikan sesuatu kepada malaikat tersebut yang menyerupai orang miskin. Ini kisah yang ada juga di dalam hadis orang-orang yang memang pernah didatangi oleh malaikat. Belum lagi ada kisah pemuda dan tukang sihir ada di dalam Riyadhus Shalihin itu. Hadisnya panjang sekali. Orang yang pernah didatangi malaikat itu tentu tidak bisa disimpulkan bahwa mereka itu adalah nabi atau rasul. Karena rasul itu memiliki karakteristik khusus, karakteristik khusus yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablika fahaqa bil ladzina sakhiru minhum makanu bihi yastahzi'u. Dan sungguh beberapa rasul sebelum engkau Muhammad telah diperolok-olokkan sehingga turunlah azab kepada orang-orang yang mencemoohkan itu sebagai balasan olok-olokan mereka. Qul siru fil ardi summangduru kaifa kana
akibatul mukadzibin. Katakanlah Muhammad, jelajahilah bumi, berjalanlah di muka bumi. Kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan yang lalu kita telah kaji tentang adab-adab Allah yang diturunkan kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada umat Nabi Nuh, mereka dilanda banjir karena pengingkaran mereka terhadap Nabi Nuh. Kepada umatnya Nabi Hud, yakni kaum Ad, mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada umatnya Nabi Soleh, kaum Samud, mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan halilintar yang memekakkan, yang kemudian menyebabkan kematian mereka. Maka kisah-kisah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran agar manusia itu bisa mengambil pelajaran. Qul siru fil ardi fangduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Tetapi tetap ada saja orang-orang itu yang tidak mampu dan mau mengambil pelajaran sehingga mereka juga ingkar, kufur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita tutup, saya ambil dokumentasi sebentar. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong